لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Kaum muslimin dan muslimat jamaah subuh yang sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita menjadikan rasa syukur kita atas kehadirat Allah yang dimana sampai saat ini kita masih diberikan nikmat kesehatan sekaligus kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di rumah Allah ini guna melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu salat subuh secara berjamaah. Salawat serta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan kita, pemimpin kita, suri tauladan kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan para sahabatnya. Kaum muslimin dan muslimat jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sama-sama mendengarkan tausiah agama atau ceramah agama yang akan dibawakan langsung oleh Al-Ustaz Ilham. Kepada Al-Ustaz waktu dan tempat kami persilakan. Tafadhal Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil mujibid da'awat القائل في محكم الآيات البينات ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات. الصلاة والسلام على سيد السادات وعلى آله وصحبه ذي الفضل والكرامات. أما بعد. Hadirin wal hadirat jamaah subuh yang dimuliakan Allah, alhamdulillah subuh ini kita masih memanfaatkan waktu untuk berbuat kebaikan, memanfaatkan kesempatan untuk taat kepada Allah di penghujung Ramadan seperti ini. Hanya orang-orang yang berimanlah yang memburu kebaikan dalam ketaatan. Insya Allah hampir bisa diprediksi kita berlebaran atau melaksanakan sholat Id di hari yang sama bagi dengan saudara-saudara kita yang sudah memulai ibadah puasa di hari Senin. Tapi ada juga yang sudah mendapatkan telepon dari Allah. Sudah lebaran kemarin tanggal 5. Katanya sudah telepon dari Allah. Saya bilang, sedangkan pimpinannya goblok begitu, bagaimana dengan orang yang baik kok? Hadirin wal hadirat. Suasana menjelang lebaran itu terkadang ada dua kita dapat, sedih dengan gembira. Tapi kebanyakan gembira kita lihat. Apakah gembira yang disebut dengan kemenangan? Apakah semua kemenangan itu disambut dengan kegembiraan? Sama dengan kalau ibu-ibu melahirkan. Setelah dia kuat menahan sakit, mempertaruhkan nyawanya untuk sang janin keluar. Setelah lahir, kita lihat dia menangis, tapi menangis kebahagiaan. Orang berpuasa di hari Id itu, orang beriman kalau di hari Id bergembira karena bahagia. Bahagia karena melewati masa-masa yang sulit, masa-masa yang penuh dengan rintangan, tapi bisa memanfaatkan waktu Ramadan untuk taat kepada Allah. Tapi bukan gembira karena sudah ada baju baru, sudah ada mobil baru, meskipun cicil, sudah ada semuanya serba baru. Bukan. Apalagi orang yang bergembira dengan serba baru, pakaian baru, tidak. Ahli hikmah mengatakan laisal 'aida liman labisal jadid, innal 'aida liman ittaqa tazyid. Bukan dikatakan orang yang berid itu dengan memakai pakaian baru dan serba sarana baru.
fasilitas baru. Tetapi orang yang berakid itu adalah orang yang ketakwaannya semakin meningkat, semakin bertambah. Maka itulah karenanya ketika habis bulan Ramadan ada namanya bulan Syawal. Syawal itu artinya hari di mana kita sudah mendapatkan kebebasan. Hadirin wal hadirat sekalian, kalau begitu kita bersedih? Oh, tidak juga. Bersedih ada dua. Ada orang bersedih di hari itu nanti, di akhir-akhir Ramadan, hanya bersedih karena mengingat orang tuanya, mengingat orang yang dia cintai juga. Sebenarnya juga itu bisa dinomorduakan. Yang paling kita sedih itu kata Nabi, Raghima anfu rajulin dhahabu Ramadan lam yughfar lahu. Ruginya seseorang kalau sudah pergi Ramadan, dosanya tidak diampuni. Padahal Ramadan juga disebut dengan bulan pembakar atau bulan ampunan, tidak dimanfaatkan. Ini jamaah semua seperti pembahasan saya awal-awalnya. Ini kita sementara duduk menunggu waktu subuh bisa membakar dosa. Dua yang didapatkan, menunggu intadiri shalah ba'da shalah, menunggu waktu sholat satu, setelah melaksanakan sholat satu ditunggu lagi sholat berikutnya. Ini pembakar dosa. Belum lagi ini suasana ta'lim. Diriwayatkan orang yang hadir di ta'lim itu adalah orang yang juga sama dengan masuk di taman surga. Di taman surga semua ini. Nanti kalau ada bapak dan ibu habis lebaran itu, jadikan rumah sebagai taman surga. Bagaimana caranya? Undang orang untuk bertaklim. Makanya gembira, jangan beban. Mau apa lagi untuk dikasih makan? Ya simpannya aku rasa banyak. Hadirin wal hadirat. Jadi apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah ini sudah semifinal malam ini. Subuh ini sudah semifinal, itu subuh Ramadan sudah semifinal. Yang seharusnya penonton itu semakin final, semakin banyak penontonnya. Oh ini ya Allah, kalau kita tidak semifinal sudah mulai beranjak-anjak kaki begadang malam, habis waktu itu begadang, sia-sia semuanya. Karena itu yang kejar. Untuk sebentar malam, hadirin wal hadirat sekalian, mari kita sama-sama kalau perlu kita meraih 3. Yang pertama adalah kita mendapatkan ampunan Allah, di mana kita berangkat dari rumah menuju masjid, perbaiki wudu, datang sholat sunnah. Belum azan sudah di sini, kejar. Ba'da azan kita sholat sunnah qabliyah. Kalau ada penceramah, kita i'tikaf, dengarkan penceramah, supaya jadi ampunan sudah dapat kita masuk di taman surga. Karena dengan dapat lagi ampunan yang kedua adalah intadir shalah ba'da shalah. Kan gitu. Tinggal sebentar malam. Sampai kapan dikejar? Sampai kapan kita manfaatkan? Kalau sebentar malam itu menurut kalender pemerintah yang kita ikut awal Ramadan pada hari Selasa sebentar malam 29, berarti sebentar malam kita manfaatkan untuk meraih kesempatan mendapatkan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Kita sampai kapan? Tanazzalul malaikatu والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر, sampai fajar, sampai waktu azan. Berarti kalau kita datang sebelum azan kita dapat keutamaan al-qadar. Tapi kalau kita datang sudah takbir kedua sholat subuh, di situ ngana hancur, di situ ngana tagantung. Maka dari itu hadirin wal hadirat sekalian, kesempatan kita. Kalau kita menangis, sadari bahwa
Ramadan tahun ini kita jadi sia-sia, tidak dimanfaatkan. Ya Allah, begini malam kesekian saya tidak melakukan amal. Tutup malam sebentar, perbanyak istighfar. Bila perlu begadang hanya baca Quran. Kalau ada yang berinisiatif, perempuan maupun laki-laki, ada Quran 30 juz, satu juz, kumpul perempuan 30 orang, tamatkan 30 juz satu malam, dikeroyok. Laki-laki 30 juz satu malam, keroyok. Begitu juga yang lainnya. Oke, sudah cukup 30, bikin kelompok yang lain. Alangkah indahnya. Maka kalau begitu upaya dan inisiatif kita bersemangat melakukan kebaikan, siapa yang berkumpul untuk melakukan di malam Al-Qadar dan di waktu yang sama, diharapkan insya Allah bersama-sama masuk di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu tidak pasti, karena justru Ali bin Abi Thalib menangis di akhir Ramadan, menangis terseok-seok dia jalan dari masjid menuju rumahnya. Sampai di rumahnya ditanya istri tercintanya, Fatimah binti Muhammad, wahai kekasihku, kenapa tidak sesemangat begini? Bagaimana saya mau sedih? Ramadan sudah pergi, kesempatan beramal dan terjamin akan tahun depan bisa didapat. Ini menjadi renungan kita semua. Tapi meskipun ada satu kesadaran bahwa kita tidak dijamin mendapati Ramadan yang akan datang, tapi di relung hati yang paling dalam kita tak berharap semoga kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita diberikan kesehatan oleh Allah Azza wa Jalla. Semoga kita semua masih diberi umur panjang dan kekuatan untuk melakukan amal baik, dan insya Allah dibebaskan kita dari api neraka dan dimasukkan oleh Allah kita ke dalam surga Jannatul Na'im. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang dapat saya sampaikan, dan sebelum saya tutup, siapa tahu 3 kali saya berdiri di sini selama Ramadan. Tentunya semakin banyak berucap, berpeluang untuk melakukan kesalahan dan kekeliruan melalui ucap. Maka dari itu, wal'afina 'anil nas, kalau mau sebelum ini saling bermaafan. Memang aku maaf, memang bukan cuma saya minta maaf sama orang, sama jamaah semua. Siapa yang kita ingat-ingat pernah bersalah, maaf memang. Cari orang yang bersalah, jangan cari orang yang banyak kuenya, jangan cuma cari orang yang banyak THR-nya baru aku maaf. Jangan, tapi cari orang yang banyak salahnya dengan kita. Nah, dengan demikian kita menjadi adil, kita benar menjadi orang yang fitri, orang yang suci, bukan hanya suci di hadapan Allah, juga suci di hadapan manusia. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.